Pak Sosrojoyo terkenal sebagai pembuat teh yang rasanya khas dan sedap. Kedainya yang berada di kota Slawi, Jawa Tengah tidak pernah sepi pembeli. Semua menyukai teh racikan Pak Sosrojoyo. Sadar bahwa tehnya enak, ia pun ingin mengembangkan produk di Jakarta. Di ibu kota orang lebih banyak, mungkin penjualan juga akan lebih banyak. Pak Sosrojoyo pun membuat teh tubruk cap botol yang ia kemas kotak-kotak. Namun harapan tidak sesuai kenyataan, tehnya susah laku. Terkenal di kampung tidak menjamin teh racikannya bisa laris di kota. Tapi Pak Sosrojoyo tidak menyerah. Ia mempunyai keyakinan bahwa teh racikannya bakal sukses dan banyak disuka dan diminum oleh orang se-Indonesia. Pak Sosro hanya perlu memperkenalkannya saja karena Pak Sosro yakin tehnya itu sangat enak, ujar Pak Sosrojoyo di dalam hati. Ia lalu melakukan promosi. Ia datang ke pasar-pasar dan mempraktekkan bagaimana cara menyeduh teh secara langsung, biar orang-orang tahu cara membuat teh. Tapi sayang penyeduhan teh itu memakan waktu terlalu lama, karena teh nikmat itu disajikan dalam keadaan panas, tapi orang-orang tidak sabar. Yang awalnya tertarik malah jadi berbalik lantaran menunggu terlalu lama. Aduh, kok nggak jadi-jadi sih? Udah haus nih Pak. Tak tinggallah Pak. Mau jemput anak sekolah. Lama sekali Pak. Saya mau narik bis lagi Pak. Begitu respon orang-orang menunggu teh yang tidak kunjung jadi. Promosi pun gagal. Tapi Pak Sosrojoyo tidak menyerah. Ia mencoba cara lain, yaitu teh dimasak terlebih dahulu dari rumah, lalu dimasukkan dalam wadah panci, jadi tehnya sudah jadi dari rumah. Tinggal dibagi-bagikan ke orang-orang. Pak Sosrojoyo sangat senang, karena dengan ide ini orang-orang tidak perlu lagi menunggu lama. Lalu ia menawarkan tehnya lagi, tapi saat ia tiba di pasar, Pak Sosro pun kaget, lantaran mengetahui tehnya tumpah di bak mobil. Rupanya saat diangkut di atas mobil, dalam perjalanan panci wadah tehnya terombang-ambing, sebab jalan bergelombang karena masih banyak lubang. Ia tidak mungkin menjual teh dari panci kotor yang airnya sudah tumpah kemana-mana itu. Malam harinya setelah itu Pak Sosrojoyo merenung. Tehnya tidak laku, penjualan sangat susah, wajahnya murung memikirkan usaha yang di ujung tanduk. Pak Sosro tidak lagi memiliki uang. Padahal minggu depan lagi ia harus menggaji para karyawan. Sementara tagihan semakin menumpuk, ia sedih. Teh yang sangat ia banggakan sekarang di ujung gulung tikar. Pak Sosrojoyo pun memutuskan untuk hendak pulang ke Slawi. Menurut Pak Sosro ibu kota kejam, lebih baik berjualan di kedai rumah. Namun sebelum memutuskan untuk pulang ke Slawi, Pak Sosro ingin melakukan satu kali lagi promosi. Setidaknya setelah ia pulang nanti sudah pernah meminumkan tehnya untuk orang Jakarta. Pak Sosro pun lalu membuat teh dan dimasukkan ke dalam botol bekas yang sudah dibersihkan. Karyawannya yang melihat pun heran, apa yang dilakukan Pak Sosrojoyo. Memang siapa yang mau minum teh dalam keadaan yang tidak panas Pak? Di dalam botol lagi? Sungguh aneh. Apakah Pak Sosrojoyo sudah kehilangan akal ya, kata karyawannya. Memang menempatkan teh di dalam botol tentu saja lebih aman. Tapi siapa yang mau minum teh di dalam botol? Belum ada orang yang minum teh di dalam botol pada waktu itu. Tapi ya sudahlah, kata Pak Sosro, besok juga bakal pulang ke Slawi. Namun rupanya hal yang tidak terduga malah terjadi. Saat dibawa ke pasar orang-orang justru suka teh di dalam botol yang dalam keadaan tidak panas itu. Para supir yang buru-buru mau narik merasa ide Pak Sosro itu adalah ide yang brilian. Para sopir bisa sesegera mungkin meminum teh tanpa perlu menunggu teh diseduh. Bahkan dalam keadaan terpaksa pun ia bisa meminum teh sembari menyetir. Ibu-ibu pun juga senang. Ia bisa meminum teh itu meskipun jadwal menjemput anaknya tinggal sebentar lagi. Orang-orang suka dengan ide teh di dalam botol. Pak Sosrojoyo sangat terkejut. Ia tidak menduga ide yang semula hanya iseng semata itu ternyata tidak hanya membuahkan hasil, tetapi menyelamatkan bisnisnya. Orang-orang juga suka dengan rasa teh dari Pak Sosrojoyo. Katanya mereka teh Pak Sosro adalah teh paling enak yang pernah mereka minum. Pak Sosro pun tidak jadi pulang ke Slawi. Permintaan teh di dalam botol meningkat, mulai dari puluhan kerat, hingga ratusan dan tak terhitung lagi jumlahnya. Pak Sosrojoyo sangat senang bisa menemukan cara menjual tehnya. Sejak saat itu orang-orang pun terbiasa meminum teh di dalam botol. Apapun makanannya minumnya teh botol Sosro. Jadi mau makan pecel, makan bakso, makan mie ayam, makan KFC, sampai makan hati, ayam Lamongan minumnya teh botol Sosro. Orang mungkin hanya melihat teh botol Sosro sebagai minuman nikmat tiada tara, tapi di balik itu ada kisah perjuangan, pantang menyerah. Dari seorang pria yang percaya bahwa teh racikannya bakal sukses,
banyak disukai dan diminum oleh orang se-Indonesia.